Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فتحنا بالنية تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. ثم إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن عبد الله الدلال الشيخ أبو بكر بن سالم وأولياء الصلحاء هذه البلدة ومن حضر في هذا المجلس وعبر الله في هذا المسجد وساعد في عمرة هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المفصل ويختم لنا ولكم حسنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud man la ya'uduk wa ahdi liman lam yuhdi lak, rawahul Baihaqi. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ud, jenguklah, sambangilah, man la ya'uduk, orang yang tidak menjenguk kamu, wa ahdi, berilah hadiah, liman la yuhdilak, kepada orang yang tidak memberi hadiahkan kepada kamu. Meriwayatkan hadis ini Imam Baihaqi. Ketika ada orang yang sudah sengaja tidak melakukan kebaikan kepada kamu, maka jangan kamu melakukan yang tidak baik kepada dia. Balas tetap kebaikan kepada orang itu. Itulah sifatnya Nabi. Kalau Nabi SAW diganggu, in udiya ya'fu wala yu'agib. Kalau Nabi itu diganggu, Nabi itu memaafkan. Dan Nabi tidak pernah menyakiti siapapun yang mengganggu dia. Wa in khusima yasmut walam yujawib. Kalau Nabi diajak padu, diajak bertengkar, diajak cekcok, diam Nabi. Tidak menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bersikap baik kepada orang yang berbuat baik kepada beliau. Dibalas lebih baik lagi sama Rasulullah. Dan tetap bersikap baik kepada orang yang berbuat jelek kepada beliau. Itulah Rasulullah. Yang penting satu, jangan sampai menodai Allah. Jangan sampai menodai agama Allah. Wa idza dhuyyi'a haqqullah, kalau sudah menodai hak Allah, udah menghinakan Tuhan, udah menghinakan Islam, lam yagum ahadun li ghadabi. Nabi marah, enggak ada yang berani menghalangi Rasulullah.
Serius sudah jadinya. Masya Allah. Jadi Nabi itu pemaaf. Yang penting jangan bersalah kepada Tuhan. Nabi tidak memaafkan. Paham nih ya? Contoh, ada seseorang dari bangsa suku terhormat. Dari suku terhormat. Di antaranya di situ ada seorang perempuan yang nyuri, Pak. Nyuri. Hukum Islam kalau nyuri diapakan? Potong tangan. Akhirnya tokoh-tokoh, kepala-kepala sukunya nih keberatan nih, jangan sampai dipotong. Ini akan bisa menjatuhkan martabat suku kita. Sukunya namanya suku Makhzumi. Bani Makhzum. Dibuat tim untuk melobi Rasulullah. Lobby itu kan gitu kan. Gimana caranya yang nggak benar jadi benar. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu biasa, lobby-lobby istilahnya. Yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik. Karena itu kalau ada istilahnya melobi, resiki jelas tak beres sudah. Hasilnya tidak baik sudah. Kenapa? Karena bukan ketegasan dan bukan rasional lagi sudah. Ini orang datang kepada Rasul untuk melobi. Gimana caranya diringankan, dimaafkan, kalau perlu ditebus. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kita perwakilan daripada suku Bani Makhzum. Tolonglah ini dibebaskan, nanti berapa yang harus kita bayar itu dan ini. Bagaimana Nabi SAW menyikapi? Marah Rasulullah. Kumpulkan semuanya. Tokoh-tokoh Arab nih semuanya. Katanya. Kumpulkan. Ayo kumpul ke masjid semuanya. Kumpul ke masjid, naik mimbar Nabi. Khutbah dah Rasulullah. Di antara khutbahnya Nabi apa? Innama ahlakal ladina man kana qablakum. Sesungguhnya di antara sabab Allah azab orang yang sebelum kalian, yakni umat-umat yang dahulu diazab oleh Allah, kanu idza saraga fihi musyarif taraku wa idza saraga fihi mudha'if hakamu alaih. Di antara sabab umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah, dicelakakan oleh Allah, diazab oleh Allah. Kenapa? Kalau yang mencuri adalah orang yang terhormat, dibiarkan. Kalau yang korupsi, kalau yang nipu adalah orang-orang yang punya jabatan, dibiarkan. Tapi kalau orang yang lemah, yang mencuri, ditegasi. Tebang pilih, enggak adil. Akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi menyatakan, wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saragat lagata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya putriku yang aku cintai ini, Fatimah, putri Rasulullah ini, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencuri, aku sendiri yang akan potong tangannya, kata Rasulullah. Tuh. Kalau urusan dengan Tuhan, dengan Islam, nggak ada dah. Nggak ada toleran kalau bahasa sekarang. Toleran itu kalau kesalahan pribadi dengan beliau, banyak memaafkan beliau. Tapi kalau dengan Tuhan, nggak ada toleran.
Toleran dengan Tuhan bagaimana? Orang menghina Tuhan, orang menghina Quran, orang menghina Islam, orang menghina itu misalnya. Toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, enggak ada. Yang menghina Tuhan kita, yang menghina agama kita, yang menghina Nabi kita, yang menghina Quran kita, yang menghina itu, kita tidak mau toleran. Harus ditegasi. Begitu seharusnya. Hah? Begitu seharusnya. Tuh lihat bagaimana Nabi memberikan gambaran. Kalau kita mau tebang pilih, hati-hati tuh. Umat-umat dahulu banyak dicelakakan oleh Allah gara-gara sikap yang demikian nih. Hukum akan tegak kalau kepada rakyat jelata. Tapi ketika yang ada di atas, kata bahasa sekarang, tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak bisa begitu, saudara. Masya Allah. Ketika ada orang berbuat tidak baik kepada kita, jangan kita balas ketidakbaikan. Yang baik. Kata Nabi, ud man la ya'uduk. Kalau ada orang nggak nyambangi kamu, kamu sambangi dia. Nggak menjenguk kamu, kamu jenguk dia. Nggak datang kepada kamu ketika kamu tidak sakit, ketika kamu sakit, datangi ketika dia sakit. Wa ahdiman liman la yuhdilak. Kasih hadiah orang yang nggak pernah kasih hadiah kepada kamu. Kalau bisa begitu, kita ini mendapat makom yang tinggi. Mendapat derajat yang tinggi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Enggak sama. Berbuat baik dan berbuat jelek itu enggak sama. Idfa billati hiya ahsan. Cobalah kamu tolak kejelekan itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan yang terbaik. Kejelekan itu hadapi dengan yang terbaik. Kalau ada orang marah, jangan kau menjadi pemarah. Justru kamu menjadi orang yang sabar. Hadapi orang yang kemarahan itu dengan kesabaran. Kalah itu kemarahan. Kalau ada kebodohan, hadapi dengan ilmu. Hadapi. Kalau ada kejelekan, hadapi dengan sikap memaafkan. Kalah itu semuanya. Ketika kita menghadapi orang yang bodoh, kita bodoh-bodohan juga. Wah, tambah goblok jadinya. Ketika kita menghadapi orang yang emosi, kita emosi juga. Waduh, nggak ada ketemu dah titik temunya nggak ada dah. Tapi ketika dia marah, kita sabar. Duduk. Nggak usah kamu marah. Duduk. Wah, udah, nggak usah ngotot lah. Ayo ngomong-ngomong yang enak. Kalah dia. Kalau kita punya sikap begitu, saudara, idfa billati hiya ahsan. Hal yang demikian ini kita hadapi dengan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Akan terjadi nanti yang musuh kepada kamu menjadi orang yang loyal kepada kamu, yang musuh kepada kamu menjadi orang yang dekat kepada kamu, yang cinta kepada kamu, yang mendukung kamu. Ternyata saudara, orang itu bisa cinta itu karena hati, bukan karena duit. Kalau karena duit, pura-pura dah entek duit hilang cintanya. Tapi ketika kita hadapi dengan akhlak, kita hadapi dengan senyuman, kita hadapi dengan rasional, kita hadapi dengan ilmu, kita hadapi dengan kebaikan,
maka orang itu akan cinta kepada kita dari hati. Ketika menghadapi orang yang demikian, idfa' billati ahsan. Coba hadapi mereka dengan cara yang baik. Jangan emosi, dihadapi dengan emosi. Jangan kejahatan, dibalas dengan kejahatan. Ketika kamu menghadapi demikian, orang itu dengan yang terbaik, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Akan berubah, saudara. Akan berubah, permusuhan menjadi saling cinta, saling menghargai. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Sifat yang model begitu tuh. Sifat memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Sifat menjenguk orang yang tidak mau menjenguk kepada kita. Sifat memberi hadiah kepada orang yang tidak memberi hadiah kepada kita. Menyapa orang yang memutus hubungan dengan kita. Tidak diberikan kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidak diberikan illa dzu haddin adzim, kecuali orang yang dia mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu orang yang punya sifat demikian ini orang yang hebat. Itulah sifatnya para nabi Allah Subhanahu wa taala. Pernah Uqbah bin Amir bertemu dengan Nabi, maka Nabi nasihatkan kepada Uqbah, sil man qata'ak wa a'ti man haramak wa'fu amman zalamak. Uqbah, sambung ya, orang yang memutus kamu, yang enggak nyapa kamu sapa ya, yang enggak mau salaman jangan salaman pertama, yang enggak ngasih salam kepada kamu kasih ono salam pertama. Sil man qata'ak, sambunglah orang yang memutus hubungan kamu. Wa'ati man haramak, kasih hadiah, kasih sedekah orang yang enggak pernah ngasih kepada kamu. Hah? Kasih dia. Justru yang musuh kepada kamu, jadikan perhatian kamu. Wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang mendolimi kamu. Waduh, duit kamu dikemplang, kamu ditipu, saya maafkan, saya halalkan. Waduh, hebat itu. Wah, itu hebat itu. Masya Allah. Ini sifatnya orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Ini tuh orang-orang dulu itu kadang-kadang cari kabar. Kalau kedengaran ada orang yang sakit, wah cepat dia menjenguk. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahalanya orang menjenguk. Kata Nabi SAW, man ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi antibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Orang kalau jenguk orang yang sakit atau dia berziarah kepada saudaranya muslim karena Allah, bukan karena dia kaya diziarahi, bukan. Bukan karena dia pejabat diziarahi, bukan, tapi karena dia orang yang soleh, dia ziarahi. Dia orang yang baik, dia ziarahi. Siapa orang yang menjenguk orang yang sakit karena Allah? Siapa orang yang berziarah kepada saudaranya muslim karena Allah? Maka dikumandangkan dari yang ditugas oleh Allah, para malaikat menyatakan bi antibta, kamu benar-benar sudah melakukan kebaikan. Wa taba mamsyak, menjadi luhur dan mulia jalannya kamu. Kamu udah berbuat baik dan perjalanan kamu nih adalah perjalanan yang bagus yang diridhoi oleh Allah.
wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan kamu sudah menyediakan tempat yang mulia di surga Allah menjadi tempatnya kamu. Masya Allah. Pingin punya tempat di surga, rumah di surga, mulia di surga. Kalau dengar saudaranya sakit, dijenguk. Ziarah, yang sering ziarah kepada saudaranya Muslim, insya Allah masuk surga Allah, amin. Begitu orang Islam. Sakit ke ono jenguk sama sekali misalnya, bukan begitu orang Islam. Perhatian sesama Muslim. Masya Allah. Ada satu hadis menceritakan firman Allah. Berarti hadis apa ini? Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ini berkata begini. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku. Pasti mendapatkan cinta. Wajabat mahabbati, pasti mendapatkan cintaku, kata Allah. Siapa? Lil mutahabbina fiyya, kepada orang yang saling cinta karena aku. Cinta karena Allah. Wal mutajarisina fiyya, orang yang saling duduk karena Allah. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berziarah karena Allah. Wal mutabadzilina fiyya, dan saling memberi karena Allah. Ini. Kita sekarang duduk apakah karena sampean dikasih duit? Enggak. Apakah karena sampean disediakan sarapan di sini? Enggak. Sampai duduk di sini adalah karena Allah, karena ingin belajar bersama. Karena sholat subuh bersama. Karena ingin nasihat bersama. Ini adalah duduk karena Allah. Ditambahi kita kumpul sekarang di sini, kenapa? Apakah karena kita ini ada hubungan famili? Enggak. Kenapa bisa kita saling cinta? Karena Allah. Kita saling ketemu, kita salaman, kita menyapa, saling berziarah karena Allah. Masya Allah. Ada di sini yang bawa kopi, ada di sini yang bawa jajan, ada di sini yang bagi-bagi itu dan ini. Ini juga al-mutabadilin, saling memberi karena Allah. Kata Allah, yang demikian nih karena aku semuanya, saling memberi karena aku, kumpulnya karena aku, duduknya karena aku, ketemunya karena aku, semuanya karena aku. Wajabat mahabbati, pasti aku cintai, kata Allah SWT. Pasti aku cintai. Kemudian Nabi menyatakan apa? Yaghbituhumun nabiyun wasyuhada walaisu bi anbiya wala syuhada. Nanti di hari kiamat, mudah-mudahan kita termasuk golongan itu. Nanti di hari kiamat orang yang kumpul karena Allah, duduk karena Allah, saling menyapa karena Allah, saling memberi karena Allah. Nanti di hari kiamat, para nabi pingin jadi begitu. Enaknya orang ini, mulianya orang itu, tingginya derajat orang itu. Para nabi merasa iri dengan orang itu. Orang-orang yang mati syahid merasa iri dengan orang demikian. Padahal mereka bukan nabi dan mereka juga tidak mati syahid. Sing sering ziarah karena Allah. Yang sering duduk karena Allah. Yang saling memberi karena Allah. Orang yang mati syahid kepingin seperti sampean. Nanti di hari kiamat Anda punya makam, Anda punya derajat, sampai yang mati syahid kepingin seperti sampean. Sampai para nabi terheran-heran itu semuanya. Karena itu eman ya. Masya Allah, kita tonggoan kok musuhan. Saling tetangga kok musuhan. Kita berkeluarga kok saling musuhan. Kita bersaudara kok saling musuhan. Kita saling cinta, duduk sudah didasari cinta,
mengeluarkan harta didasari cinta, maka itu akan diangkat derajatnya oleh Allah yang sangat tinggi, saudara. Masya Allah. Kalau punya rezeki lebih, ayolah kita peduli dengan sesama muslim. Oh, lagi panen gedang di rumah, gayo gedang goreng, kasih hadiah. Begitu loh. Oh, lagi panen mangga, kasih tetangga-tangganya, diborong no gape. Godong itu dikirim. Sapi atau kamu? Kasih. Hah? Karena itu ada istilah at-tahadi, saling memberi. Itu orang dulu itu begitu. Masih ingat ya orang dulu itu ya. Kalau sudah dikirimi nanti dibalas dengan anggur. Nanti besok esok harinya dibuatkan nasi kuning, saling itu dulu. Saiki gak ono belas wis ngono iku. Enggak ada saling memberi, enggak ada. Padahal itu penting. Tahadu tazdadu hubba. Salinglah kamu memberi, maka akan tambah saling cinta di antara kamu. Hah? Saling cinta di antara kamu. Masya Allah. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan tahadu fa innal hadiyah tudhiful hub wa tudhibu wa tadhhabu bi ghawailis sadr. Salinglah kamu memberi, salinglah kamu menghadiah, karena itu akan bisa menguatkan cinta dan akan menghilangkan penyakit-penyakit hati, kedendaman, kesumatan, kekesalan dalam hati akan hilang dengan saling memberi. Kalau kita kan enggak siap menerima, enggak siap ngekei, enak dewe akhirnya. Nah, Indonesia ini punya adat yang luar biasa sebetulnya. Tapi sekarang sudah mulai punah. Di desa-desa masih ada, itu harus dipertahankan. Dulu itu kalau ada orang yang mati, kuyup gitu ya. Semuanya berangkat. Ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa kopi. Saya kira enggak weteng tok. Akhirnya entek akeh sing kepaten tambahan. Bawa perut aja sehingga makan di situ yang kena musibah tambah musibahnya dah. Tambah benjut gape. Oh dulu itu begitu ya, luar biasa. Kalau ada misalnya kerepotan apa-apa repot di tetangganya, semuanya itu guyup gitu, saling membantu. Saling membantu. Sekarang enggak. Jadi tamu agung semuanya dah. Nah, karena itu kebiasaan ini jangan sampai punah. Ngubur juga gitu ya. Semuanya ngubur, satu kampung, satu desa itu ngubur dulu tuh. Sekarang enggak. Sudah mulai berkurang begitu. Padahal itu adalah ajaran Rasulullah itu. Ya ini ajaran Nabi Muhammad SAW, ya ini saudara. Kalau ada orang yang sakit, waduh mereka itu peduli, urunan kadang-kadang. Gimana caranya sembuh yang sakit tadi itu. Padahal kalau urunan, insya Allah mampu. Tapi kalau nggak saling perhatian begitu jadinya. Karena itu, ayo, ya, ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan apa? Cinta Allah. Ini kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk menjadi du haddin azim, orang yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikno. Ya, saling memperhatikan satu sama lain. Ada satu hadis Nabi begini. Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Aku melihat ada seseorang ini bergelimang ada di nikmat surga Allah. Tahu enggak amalnya apa? Apakah karena sholatnya ribuan rakaat? Enggak. Apa karena zikirnya yang terus mulutnya komat kamit berzikir kepada Tuhan? Enggak seberapa. Dia masuk surga kenapa?
fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin. Dia jalan kelihatan ada duri, ada paku. Takut keinjak orang Islam diambil sama dia. Takut keinjak orang Islam diambil. Loh, amalan ini membuat orang itu diangkat derajatnya di surga Allah. Perhatian sama orang karena itu sampean, Pak. Kalau ngelihat, waduh ini nanti akhirnya kasihan orang Islam nih. Ini bisa mengganggu, bisa merugikan, bisa menipu, bisa. Sampai selamatkan umat Islam, itu akan mengangkat derajat. Oh, ini sekarang lagi mereka memerlukan bantuan kami. Sampean bantu, itu yang ngangkat derajat. Bukan ngangkat derajat tasbihan kemudian gak peduli dengan sesama muslim. Apalagi membenci kepada orang Islam. Percuma. Perhatian sesama kaum muslimin. Perhatian, ini orang Islam. Nah, karena itu lebih penting kan umat Islam. Ya. Sering saya mengatakan, ayo mulai sekarang jangan marung kecuali di warungnya orang Jangan belanja kecuali dari tokonya orang Islam. Kalau jual sawah, jual apa aja hanya kepada orang biar berkah semuanya. Kalau kita melakukan itu semuanya, wajabat mahabbati, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuat umat Islam kalau model begitu. Kuat umat Islam kalau model begitu. Semuanya, kalau beli pil, cari apoteknya orang kabeh beli orang Islam. Kalau beli HP, cari tokonya orang semuanya. Wong Islam dimirek, wong Islam. Begitu, kalau sudah begitu, insya Allah kita saling cinta, saling mendukung, saling kuat, dan akhirnya benar-benar kita menjadi umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dulu itu gitu ada. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk saling perhatian. Kata Nabi, ta'amul itsnain kafith salasa. Makanan orang dua ini cukup untuk orang tiga. Tidak percaya. Beli nasi bungkusan untuk 2 orang. Paham ya? Kemudian jadikan 1. Ajak temannya 1 makan. Ayo makan. Makanan 2 orang cukup untuk orang 3. Warke podo kok. Hah? Kenyangnya sama. Kenapa? Karena makanan 2 orang ini bisa cukup untuk 3 orang. Berkah. Ini makanan 2 orang dihentekno ijen. Makanan 2 orang dihabiskan 1. Dibiarkan saudaranya kelaparan, dibiarkan saudaranya tidak dalam keadaan menderita. Waduh, kalau sudah demikian bahaya ini. Nah, kalau sudah demikian umat Islam egois namanya, ini bahaya. Tapi kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi, wah, mereka benar-benar melakukan yang tadi itu, cari saudaranya. Tidak mau dia dalam nikmat dan saudaranya dalam keadaan menderita. Karena itu hebat orang-orang dulu itu. Kuat orang-orang dulu itu. Pingin sampean hasil hajatnya? Pingin hasil Pak hajatnya? Perhatikan hajatnya orang Islam. Niatonong ini, kalau misal dapat rezeki, alhamdulillah saya untung 2 juta. Paham ya? Saya untung 2. Perhatikan saudaranya dulu, familinya dulu. Ya Allah, iya, situ ada famili saya janda punya anak yatim. Bantu. Insya Allah berkah nih. Mari ngono, antuk orang 10 juta kan. Ntar lagi insya Allah akan tambah banyak duitnya kamu. Nah, famili sudah diperhatikan buat selamatan. Nasi kuning kah? Beli beras kah?
tetangga-tetangga dikasih. Berkah insya Allah. Berkah ini kalau sudah begitu. Insya Allah nggak akan putus rezekinya. Lancar rezekinya. Kenapa? Karena dia lancar juga kepada orang lain gitu. Nah, dapat lagi 10 juta. Waduh. Beli kambing. Tonggo-tonggonya diundang. Ayo makan. Pak Fuqara wal masakin diundang. Ayo makan. Ayo anak yatim diundang. Ayo makan. Wah. Ntar lagi dapat 100 juta beli sapi. Potong. Bagi kepada tetangga-tetangga. Insya Allah berkah. Iki 100 juta. Rame-rame. Bikin bang. 200 juta. Rame-rame. Mari ngono ketipu. Entek tumpes. Nggak berkah. Nggak berkah. Karena itu orang dulu tidak demikian. Kalau dapat nikmat, yang lainnya ketuman nikmat. Kata Nabi SAW, idza tabakhtum maragatan fa'akthiru ma'aha. Atau idza tabakhti maragatan kepada Siti Aisyah, fa'akthiri ma'aha. Kalau kamu itu buat kuah yang banyak airnya. Paham tidak maksudnya? Kalau buat kuah yang banyak airnya, maksudnya jangan ngirim asap dan bau aja ke tetangga. Kasih tetangga tadi itu sekalipun gak ada dagingnya tapi kuahnya. Ini ndak saat ini mendayo yang tonggo-tonggo. Yang keluar sujen oleh jopo. Bagi mereka. Oh, itu hebat. Ya, kita masih kenal orang-orang dulu itu. Apalagi di bulan-bulan tertentu. Subhanallah. Kalau sudah hari Asyura, nggak jenang Asyura. Oh, saling memberi satu sama lain. Dah ono saiki ya. Ada ya Mas ya. Sapar buat jenang sapar, wah, bagi-bagi. Kalau mau lutan, beli buah, beli itu, saling ngirim itu bagus itu. Ini termasuk bagian yang diperintahkan ini, saling memberikan hadiah, saling memberikan makan, saling menyapa, bagus. Nggak ada masalah, baik itu, ya, baik. Apalagi ditambahi, wah dengan hadiah yang lainnya, wah nikmat kalau sudah terjadi warga yang rukun, yang saling memberi, yang saling perhatian, luar biasa ya. Nah, karena itu adat di Indonesia ini udah bagus, luar biasa, Islami. Karena itu jangan dirobah. Jangan dirobah-robah, perhatikan terus itu semuanya, Masya Allah ya. Anak-anak kecil dulu itu, waduh paling seneng. Kalau sudah mulutan, buah-buahan itu. Kalau sudah surowan, wah semuanya makan jenang suro. Ya. Mereka tadi itu merasa kenikmat juga. Cili-cili ego nikmat. Saiki gak ono kabeh ngono. Sing ono wafer, sing ono roti, padahal saling memberi, membuat, memasak, mengirim, membantu, mendayo, itu ajaran Islam. Nek sampean buat sendiri, dinterno. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari ibu, ini dari bapak. Itu ada punya nilai sendiri. Itu punya nilai sendiri. Itulah adat Indonesia yang luar biasa yang diatur oleh ulama-ulama salaf yang ada di Indonesia. Perhatikan itu semuanya. Jangan sampai diputus karena itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi tetap orang yang berbahagia, orang yang mulia, orang yang bersatu, insyaallah manfaat dan persatuan ini insyaallah tidak terputus sampai ada di akhirat. Kita bersatu sampai di surga Allah Subhanahu wa taala kita bersatu. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terima semua amal kebaikannya. Allah ampuni dosanya.
Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dengan segera, amin. Yang sehat, Allah jauhkan dari segala penyakit zahir batin, amin. Yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya, Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang hamil, mudah-mudahan insya Allah melahirkan dengan mudah anak yang akan dilahirkan dan anak yang baru lahir, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak yang soleh insya Allah. Manfaat dunia sampai akhirat. Yang ujian mudah-mudahan sukses, ilmunya jadikan ilmu yang manfaat. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.